Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, siapa di sini yang lagi kepikiran kerja ke luar negeri? Atau malah udah mulai siap-siap tapi bingung apa yang harus dilakuin? Eits, sebelum kalian lanjut, dengerin dulu cerita lucu sekaligus sedih dari orang-orang yang niat kerja ke luar negeri tapi kelakuannya, nggak logis banget. Ada yang modal nekat, modal dengkul, malah modal kena tipu. Serius deh, kerja ke luar negeri itu impian banyak orang, termasuk aku juga dulu. Tapi jangan sampai niat baik kita malah berujung apes, karena kurang persiapan dan informasi. Banyak sekali kasus orang Indonesia yang kena tipu agen ilegal, terlantar di negara orang, atau malah kerja rodi gara-gara nggak teliti. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu 7 hal nggak logis yang dilakuin orang pas cari kerja ke luar negeri. Jangan sampai kalian jadi salah satunya ya. Yuk, cus, kita mulai. Ini nih, kebiasaan buruk sering banget terjadi. Percaya omongan teman itu boleh, tapi kalau urusan kerja ke luar negeri, jangan asal percaya dengan omongan teman yang ngomong sambil makan kerupuk. Jangan modal katanya doang. Banyak banget yang dengar kata sepupu jauh yang katanya sukses kerja di luar negeri, terus langsung mikir, wah aku juga pasti bisa. Eits, tunggu dulu. Kondisi orang beda-beda kawan. Teman kamu mungkin beruntung dapat kerja di luar negeri, tapi belum tentu kamu juga. Bisa aja dia punya skill khusus, pengalaman kerja yang relevan, atau emang lagi hoki aja. Kalau kamu cuma modal nekat tanpa persiapan matang, bisa-bisa nyasar tanpa tujuan. Kayak ikan cupang lepas di empang. Ingat ya, cari informasi itu penting banget. Jangan males browsing, baca-baca artikel, atau datangi langsung sumber terpercaya. Kayak BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja. Di sana kamu bisa dapatin informasi lengkap tentang prosedur kerja ke luar negeri, agen resmi, dan lowongan kerja yang terpercaya. Jangan sampai deh, udah capek-capek nabung, malah kena tipu agen bodong. Udah gitu, pas udah nyampe di negara tujuan, ternyata kerjaannya nggak sesuai ekspektasi. Daripada duit ludes dan hati merana, cari info yang bener dulu ya. Serius, zaman sekarang, informasi itu mudah banget didapetin. Manfaatin teknologi yang ada, mulai dari website resmi, forum diskusi, sampai media sosial. Jangan mau jadi generasi rebahan yang cuma modal dengerin omongan orang tanpa mau cari tahu sendiri. Intinya guys, jangan malas cari info. Ingat pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, dompet aman, hehe. Tapi berselancar di internet atau di media sosial juga harus berhati-hati, karena banyak sekali modus penipuan lowongan kerja online ke luar negeri yang menawarkan pekerjaan mudah dengan gaji besar, atau diiming-imingi dengan pekerjaan yang sudah difasilitasi, seperti tempat tinggal, makan minum, asuransi kesehatan, yang katanya semua sudah ditanggung oleh majikan atau perusahaan. Namun, siapa sangka kalau ternyata itu adalah modus sindikat perdagangan orang. Atau mungkin juga pekerjaan yang tidak baik. Lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Nah, ini nih kesalahan fatal yang bikin orang nyesal seumur hidup. Banyak yang mikir, ngapain pakai agen resmi? Mahal, mending pakai agen ilegal aja, murah meriah. Eits, awas, murah di awal seringkali jadi mahal di belakang. Ibarat kata pepatah,
ada harga, ada rupa. Kalau agen ilegal itu nawarin harga murah banget, patut dicurigai. Jangan-jangan mereka mau nipu kamu. Banyak banget kasus orang Indonesia yang terjebak agen ilegal. Ada yang duitnya habis, tapi malah ditelantarkan di luar negeri. Ada yang dijanjikan kerjaan A, tapi ternyata kerjaan Z. Bahkan ada yang dipaksa kerja rodi tanpa digaji. Seram kan? Ingat ya, agen resmi itu jelas ada nama perusahaannya, izin operasinya, dan bisa dicek di BP2MI. Mereka juga pasti punya kantor resmi, bukan cuma ngontrak di rumah susun. Kalau ketemu agen yang mencurigakan, mending kabur jauh-jauh deh, daripada duit kalian raib dan hidup sengsara di negeri orang. Mending nabung dulu buat pakai agen resmi yang terpercaya. Ingat, keselamatan dan masa depan kalian jauh lebih berharga daripada iming-iming harga murah. Jangan sampai deh udah mimpi indah kerja di luar negeri, malah jadi mimpi buruk gara-gara salah pilih agen. Nah, yang ini tingkah absurd yang bikin geleng-geleng kepala. Ada yang mikir bikin paspor itu kayak punya tiket emas buat kerja di luar negeri. Padahal pas ditanya sama petugas imigrasi mau kerja apa, di mana, dengan siapa, malah ngeblank kayak kertas HVS. Hello, ini bukan tebak-tebakan di acara kuis ya. Paspor itu cuma langkah awal guys. Ibaratnya paspor itu cuma kendaraan, tapi kamu belum punya SIM dan belum tahu mau kemana. Kalau mau kerja di luar negeri, paspor aja nggak cukup. Harus ada visa kerja, kontrak kerja, surat izin dari pemerintah. Pokoknya lengkap deh, kayak mau ngelamar jadi PNS. Jadi, siapin dulu semuanya dengan matang, baru deh bikin paspor. Ingat ya guys, bikin paspor itu penting, tapi jangan sampai jadi sia-sia gara-gara nggak tahu tujuannya apa. Modal nekat, nggak bisa bahasa sama sekali. Ada yang bilang, nanti juga belajar di sana. Buset dah, ini bukan syuting film laga yang tiba-tiba jago bahasa asing gara-gara kejedot tembok. Banyak banget yang nekat kerja di luar negeri tanpa bisa bahasa setempat sama sekali. Alhasil bingung total. Sampai di sana ngomong sama bos nggak bisa, belanja pun ribet. Mau nanya alamat malah nyasar ke hutan. Minimal sebelum berangkat belajar bahasa dasar dulu lah. Nggak perlu langsung lancar banget. Yang penting ngerti perintah kerja dan komunikasi sehari-hari. Percaya lowongan kerja yang nggak masuk akal. Siapa sih yang nggak tergiur dengan lowongan kerja gaji selangit, fasilitas mewah, kerjaan santai? Tapi, ayo realistis guys, gaji besar itu ada harganya, yaitu kerja keras. Kalau ada lowongan kerja yang kelihatannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, fix itu jebakan Batman. Bisa jadi itu modus penipuan, perdagangan orang, atau malah ajakan gabung sekte terlarang. Sebelum percaya mentah-mentah, cek dulu perusahaan atau agennya. Googling nama perusahaan, tanya teman yang pernah ke sana, dan pastikan gak ada testimoni buruk di internet. Jangan sampai deh, udah seneng dapat kerjaan impian, ternyata cuma fiktif belaka. Ingat ya guys, gak ada yang instan di dunia ini, termasuk dapatin kerjaan enak di luar negeri. Jadi jangan mudah tergiur iming-iming manis yang belum tentu benar. Nggak nyiapin uang cadangan. Banyak yang mikir semua biaya bakal ditanggung oleh perusahaan. Padahal nggak selamanya mulus kayak jalan tol guys. Bisa aja kamu butuh uang buat makan, transportasi, atau biaya tak terduga lainnya. Misalnya kamu tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba ada barang penting yang harus dibeli. Nah, kalau nggak ada uang cadangan, bisa-bisa kamu kelabakan. Ingat, uang cadangan itu penyelamat hidup di negeri orang. Jadi, sebelum berangkat, nabung dulu yang cukup buat jaga-jaga. Siapin dana darurat sebelum terbang ke luar negeri. Ingat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nolak training atau pelatihan. Ada yang mikir,
Training itu buang-buang waktu, mending langsung kerja aja dapat duit. Tunggu dulu. Pelatihan itu penting banget guys. Selain bikin kamu siap kerja dan punya skill yang mumpuni, pelatihan resmi dari pemerintah juga biasanya ngasih sertifikat yang diakui perusahaan luar negeri. Jadi, jangan males-malesan ikut training ya. Anggap aja pelatihan itu kayak upgrade skill di game online. Semakin tinggi level skill kamu, semakin besar peluang kamu buat menang dan dapatin item langka. Pelatihan itu investasi buat masa depan kamu ya. Ingat. Nah, itu dia 7 hal nggak logis yang sering dilakuin orang pas mau kerja ke luar negeri. Kalau kalian udah niat kerja di luar negeri, ingat ya, persiapkan semuanya dengan matang. Cek info resmi dan jangan asal percaya omongan orang. Ingat, kerja di luar negeri itu bukan cuma jalan-jalan dan foya-foya, tapi juga butuh perjuangan dan persiapan yang matang. Jangan sampai niat baik kalian malah berujung petaka gara-gara kecerobohan sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.